Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara seiman sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya. Di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan penuh keampunan ini, marilah kita memperbanyak amalan-amalan dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang dimana kita mengambil kesempatan yang sangat berharga ini untuk menambah bekal kita di hari akhirat. Saudara seiman sekalian, dalam hidup ini kita berinteraksi dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan diri kita sendiri, dan juga berhubungan atau berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia yang hidup di akhir zaman ini banyak sekali melakukan kesalahan dan juga melakukan kerusakan-kerusakan. Terutama kerusakan di dalam interaksi-interaksi tersebut. Dalam interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kesalahan-kesalahan dan juga kerusakan-kerusakan. Ketika seseorang lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka sama dengan dia telah merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kesalahan dalam interaksi tersebut. Maka Ramadan ini datang untuk memperbaiki, untuk membenarkan kembali hubungan dan interaksi tersebut. Sebab kerusakan ini, kerusakan ini adalah yang paling banyak itu adalah terletak pada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Apabila makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita dan juga minuman melebihi porsi sebenarnya, melebihi porsi dan kadar yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka porsi yang lebih ini akan menyebabkan penyakit pada jiwa dan juga pada tubuh manusia. Ini akan menyebabkan diabetes, akan menyebabkan darah tinggi dan seterusnya. Dan juga akan melalaikan hati atau mengeraskan hati sehingga hati ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, apabila kita terlalu banyak makan, melebihi dari porsi yang sebenarnya, melebihi dari kadar yang dibutuhkan oleh tubuh, maka setelah 5 menit, 10 menit kita mengantuk. Setelah mengantuk kita tidur. Maka waktu terus berlalu tanpa kita isi dengan ibadah, dengan hal-hal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mencoba beribadah, melaksanakan salat misalnya, akan tapi salat kita tidak akan khusyuk, kita akan lalai, kita akan malas, kita tidak bersemangat. Ini disebabkan oleh makanan. Nah, makanan ini akan menimbulkan syahwat, akan menimbulkan nafsu duniawi. Semakin besar nafsu kita, semakin besar syahwat kita, semakin dekat kita dengan kehancuran, semakin dekat kita dengan dunia, semakin dekat kita dengan lubang-lubang neraka. Maka oleh karena demikian, Ramadan datang untuk memperbaiki, untuk membenarkan kembali bagaimana tata cara hidup sebenarnya, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengontrol perut dan juga syahwat al-farj. Kemudian yang kedua, interaksi kita dengan diri kita sendiri, di mana saat ini kita banyak sekali menzalimi diri kita. Maka doa yang harus selalu kita baca, berminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampunkan dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri.
Seandainya engkau tidak mengampuni kami, maka kami sungguh bersama atau bagian daripada orang-orang yang rugi. Maka menzalimi diri kita itu salah dan tidak dibenarkan oleh agama. Menzalimi diri kita itu seperti apa? Seperti kita tidak mengambil kesempatan, tidak memberikan al-ghidha ar-ruhi, ya, apa yang dibutuhkan oleh ruh, apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Hak-hak dia itu kita tidak tunaikan. Sebagai contoh, tubuh kita butuh makanan, tapi kita tidak memberikannya makanan. Tubuh kita perlu istirahat, tetapi kita tidak memberikan haknya untuk istirahat. Itu sama dengan kita telah menzalimi tubuh kita. Kemudian roh kita ini, rohani kita ini butuh kepada yang namanya ketentraman. Nah, ketentraman sebenarnya itu ada pada zikrillah. Semakin banyak seorang hamba berzikir kepada Allah, semakin banyak dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisannya, dengan hatinya, dengan pikirannya, maka dia semakin tentram, batinnya semakin tentram, hatinya semakin tentram dan bahagia. Akan tetapi kita tidak pernah berzikir kepada Allah Ta'ala, atau jarang sekali kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita tidak menunaikan hak yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Maka sama dengan kita telah menzalimi jiwa atau menzalimi batin kita. Jadi saat ini kita telah merusak hubungan antara kita dan diri kita. Telah menzalimi diri kita, menzalimi tubuh kita, menzalimi batin kita. Maka Ramadan datang untuk memperbaiki, untuk membenarkan kembali bagaimana berinteraksi dengan diri kita, yaitu kita memberikan hak dia, hak makanan dia, hak istirahat dia, hak tubuh kita. Kemudian kita juga harus memperhatikan, memberikan apa yang dibutuhkan oleh jiwa yang disebut dengan al-ghidha ar-ruhi atau makanan ruh atau makanan rohani yang berbentuk ketentraman dan kebahagiaan. Dan ini ada pada zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan segala ibadah baik fardu maupun sunnah. Kemudian kita juga berinteraksi dengan sesama manusia. Kita selama ini telah merusak hubungan tersebut. Telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam berinteraksi dengan manusia, di mana lisan kita, lidah kita selalu menggunjing, mengumpat manusia, dan hati kita selalu berprasangka buruk kepada manusia, dan juga dengki kepada manusia, dendam kepada manusia. Nah, Ramadan datang untuk memperbaiki interaksi-interaksi yang rusak dan salah tersebut. Begitu juga kadang-kadang satu dua orang telah menjatuhkan tubuhnya atau bagian tubuhnya kepada tubuh orang lain, artinya memukulnya, membunuhnya, menendangnya dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh Islam. Nah, hal ini dibenarkan, hal ini akan diperbaiki, akan kita perbaiki dalam madrasah Ramadaniyah. Maka Ramadan datang untuk memperbaiki interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, atau antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, baik binatang maupun tumbuhan. Saudara seiman sekalian, maka Ramadan ini adalah madrasah. Ramadan ini adalah sekolah untuk kita membenah kembali hubungan interaksi tersebut, interaksi kita khususnya dengan Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan diri kita, dan juga interaksi kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Akan tetapi, apabila kita tidak mengambil kesempatan tersebut, kita tidak masuk ke sekolah Ramadan, ke madrasah Ramadan, maka jangan harap kita akan bisa memperbaiki, kita bisa membenarkan kembali hubungan-hubungan tersebut. Maka ini kesempatan. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini. Setiap waktu, setiap saat, untuk kita benahi kembali tingkah laku kita, interaksi-interaksi yang kita lakukan. Kita perbaiki semuanya di madrasah ini. Maka apabila seseorang tidak mengambil kesempatan ini, tidak masuk dalam madrasah Ramadan, maka sebelum Ramadan dan juga setelah Ramadan dia tidak ada perubahan. Maka hal keadaannya, hal ihwalnya sebelum Ramadan dan setelah Ramadan tidak ada perubahan. Bukan kesalahan di Ramadannya, bukan kesalahan di bulan ini, akan tetapi kesalahan pada dirinya sendiri karena dia tidak mau
berada atau mengambil kesempatan yang sangat berharga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.